Halo semua, kembali lagi di tutorial X-ray online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur pada X-ray online pastinya. Dan fitur itu adalah penomoran. Nah, jadi di bagian penomoran ini ya kita tahu contohnya kalau kita buka faktur penjualan, di sini ada nomor faktur. Nah, jadi yang akan kita ubah yaitu nomor-nomor di bagian ini. Nah, sebetulnya itu masih ada banyak. Kalau di uang buka penjualan itu ada nomor faktur juga. Oke. Nah, jadi kita bisa pakai di banyak tempat. Nah, dan kita langsung saja buka bagian penomoran. Nah, di sini ada nama. Nah, nama ini kita bisa buat sesuai yang kita mau. Nah, contohnya kali ini saya akan ubah yang di bagian faktur pembelian. Nah, jadi saya akan tulis saja nomor pembelian. Oke, kita buat saja nomor faktur pembelian. Oke. Nah, tipe transaksi seperti yang tadi kita bisa ubah banyak hal itu mulai dari aset tetap sampai transfer bank. Nah, jadi kali ini kita akan pilih yang bagian faktur pembelian. Nah, di sini ada tipe penomoran, itu ada reset setiap hari, reset setiap bulan, dan reset setiap tahun. Tetapi kalau kita buat reset setiap hari, kita harus buat komponen penomorannya itu harus terdapat hari. Kalau kita buat bulan, itu harus terdapat bulan. Kalau kita buat tahun, dan itu harus ada tahun. Nah, bagaimana cara kerjanya? Contohnya kita buat reset setiap hari, setiap bulan saja. Nah, kita masukkan tahun, masukkan teks pemisah agar lebih rapi, dan ya kita masukkan hari, kita tidak masukkan bulan. Oke, nah baru setelah itu kita buat teks pemisah lagi dan kita masukkan counter. Nah, counter ini adalah penghitung nanti faktor kita yang keberapa. Nah, jumlah digit saya akan buat 3 aja. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu reset setiap bulan, maka harus ada bulannya seharusnya dan komponen penomoran. Nah, bagaimana kalau saya langsung save tanpa menginput bulan? Apa yang akan terjadi? Nah, maka akan sebuah alert kepada kita bahwa disuruh tambahkan komponen tersebut untuk menghindari nomor berproses reset bulanan terjadi. Nah, jadi kalau kita edit kembali dan kita masukkan bulan kali ini. Kita masukkan bulan, tambah teks pemisah, dan tambah lagi satu lagi counter. Counter ini harus diisi ya. Kalau tidak ya tidak ada yang akan menghitung faktor Anda yang keberapa. Nah, karena kita reset setiap bulan, kita bisa tidak pakai tahun atau tanggal tersebut. Nah, contohnya saya hapus satu aja, hapus di day. Nah, kalau kita simpan, ya dia tetap akan tersimpan. Nah, kita pastikan dulu, kita cari dulu yang tadi kita buat nomor faktur pembelian. Nah, sudah terdapat di bagian penomoran ini. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke faktur pembelian dan akan memakai langsung nomor formnya. Nah, jadi kita pilih dulu satu pemasok, contohnya itu PT Bersih Selalu, dan kita beli barang dari si PT Bersih Selalu ini. Oh, kita harus masukkan faktur dulu. Oke, kita beli Kotikas 3 dan saya tidak mau kenakan pajak. Karena kalau kita mau kenakan pajak itu penomorannya harus penomoran pajak lagi. Nah, jadi kita simpan. Oke, nah pastikan sudah tersimpan, maka kalau kita cek history, nah dia akan muncul seperti yang tadi kita buat penomoran tadi. Tahun, bulan, counter. Tahun, bulan, counter. Nah, ya itulah cara kita membuat penomoran. Nah, kita akan buat satu kasus lagi. Nah, kita tambahkan dulu data baru, pilih pemasok dulu, si Mentari aksesoris. Tambahkan nomor faktur, kita beli barang dulu. Oke, kita belinya 3, kita tutup pajak dan kita simpan. Nah, sekarang pastinya sudah ada 2.
Dan kita biar lebih ada banyak skip, kita buat jadi 3 di PT Multi Teknik Bersama. Kita masukkan nomor fakturnya dan kita masukkan barang dan jasa yang kita mau beli. Lanjutkan info, tutup pajak, dan save. Nah, sekarang sudah ada 3. Oke. Nah, bagaimana kalau saya hapus yang paling atas itu 003, dan ketika saya buat data baru lagi, apakah dia akan skip ke 004 atau tetap 003? Nah, kita lihat. Kalau kita hapus dulu si PT Multi Teknik Bersama. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita kembali lagi, tinggal 2. Nah, baru kita buat data baru. Kita anggap saja beli lagi dari PT Multi Teknik Bersama, dan oke, kita beli kita beli anti gores iPhone 5. Nah, setelah itu kita lanjutkan tutup bagian pajak dan kita simpan. Nah, setelah tersimpan, kita cek di bagian history kita. Nah, ternyata nomornya itu ke skip dari 003 yang tadi sudah kita hapus jadi 004. Nah, bagaimana kalau saya mau nomor 4 ini jadi nomor 3 kembali agar nomornya menjadi rapi nomor faktur saya? Nah, jadi kita hapus kembali si 004 ini, hapus kembali, dan kita balik ke bagian penomoran. Nah, di penomoran ini kita cek nomor faktur pembelian kita, oke, dan kita hapus. Nah, setelah terhapus, kita buat lagi sama persis. Tapi namanya Anda sudah boleh ganti. Saya buat sama saja, nomor faktur pembelian. Di faktur pembelian, ya, baru riset setiap bulan. Tadinya counter 3 dari tahun, teks pemisah, bulan, teks pemisah, dan counter. Oke. Nah, ini sama persis seperti yang tadi kita buat, kita simpan. Dan di faktur pembelian kita tutup dulu, kita buka kembali agar di faktur pembelian tadi kita kena refresh. Nah, kita cek kembali dulu. Oke, ada 1, 2. Nah, kalau tadi kita tidak hapus dan kita lanjutkan kembali, pastinya dia akan lompat ke bagian 005. Nah, karena sekarang kita sudah hapus, kita pilih lagi si PT Multi Teknik Bersama tadi, kita masukkan faktur, kita pilih barang yang kita mau beli, lanjutkan, saya tutup pajak. Oke, baru kita simpan. Nah, sekarang tersimpan. Nah, sekarang bagaimana hasil dari history tersebut? Nah, maka dia akan tetap menjadi nomor 3, bukan nomor 4 maupun nomor 5. Nah, kita juga bisa lihat nomor kita itu. Nah, nomor counter kita itu sudah ada berapa? Itu kita klik lagi di bagian penomoran. Nah, di penomoran ini kita klik lagi di history kita dan kita cari nomor faktur pembelian kita yang tadi. Nah, kita klik di nomor faktur pembelian. Nah, baru setelah itu kita klik di counter per periode. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah counter kita dari saat pertama kali kita buat, yang sebelum kita hapus sampai sesudah kita hapus ini sudah ada berapa. Nah, di sini ini menunjukkan itu adalah jumlah counter. Oke, sekian dari pembelajaran X-Ray Online ini. Semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran X-Ray Online. Terima kasih.